Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita pelajari itu mengenai donna machi, donna tokoro. Hai ya, donna machi, donna tokoro. Dalam bahasa Indonesia, untuk donna machinya itu artinya bagaimana kondisi kota Anda. Kemudian untuk donna tokoronya sendiri itu artinya adalah bagaimana kondisi tempat Anda. Oke ya, kita bahas dulu untuk judulnya. Jadi donna ya, donna itu dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana. Ya, sedangkan machi itu artinya adalah kota. Ya, kemudian untuk tokoro sendiri, tokoro itu artinya adalah tempat. Ya, nanti untuk machi dan tokoro bisa kita bahas di slide berikutnya. Hai, jadi materinya adalah donna machi, donna tokoro, ya, bagaimana kondisi kota Anda dan bagaimana kondisi tempat Anda. Hai. Oke, yang berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Dari materi ini, kalian itu dapat menyebutkan berbagai macam tempat wisata atau kota-kota yang ada di Indonesia. Kemudian nanti juga kalian dapat menunjukkan ya kondisi dari suatu tempat ya, bisa kondisi dari kota wisata ataupun kota-kota yang Anda tinggali. Oke. Kita masuk ke kosakata yang pertama ya, mengenai tempat-tempat di Indonesia nih ya. Tempat-tempat wisata. Yang pertama ya ada Bali ya. Di situ sudah saya sertakan huruf Jepangnya seperti apa dari kota Bali ya. Kalau dalam huruf romajinya itu Bari ya, BARI. Kemudian yang kedua itu ada Taman Mini Indonesia Indah ya, Taman Mini. Ya, katakannya sama ya, Taman Mini. Berikutnya oke, ada Pulau Seribu. Ya, Pulau Seribu. Kalau dalam romajinya itu Purau ya, Purau Suribu ya, Purau Suribu. Oke, kemudian ada Pantai Bunaken ya. Bunaken sama ya, romajinya juga Bunaken. Bunaken ya. Kemudian berikutnya ada Lembang. Ya, Lembang itu dalam romaji bacanya Renban ya. RENBAN, Renban. Ya, kemudian Ciater ya, Ciater. Cara baca romajinya itu Ciatoru ya, Ciatoru. CHIATORU ya, Ciatoru. Kemudian ya, Borobudur kita lihat. Oke, untuk pembacaan romajinya itu Borobudouru ya, Borobudouru ya, Borobudur. Kemudian Danau Toba ya. Di sini bahasa Jepangnya adalah Tobako. Jadi Tobanya tetap, sementara danaunya itu dalam bahasa Jepang ko ya, jadi Tobako. Hai, seperti itu. Segi ya, selanjutnya kita masih di kosakata ya. Kosakata ini berhubungan dengan keadaan ya atau kondisi dari suatu tempat. Oke, di bawahnya ada catatan. Di sini bentuk positif ya. Kita lihat apa sih maksudnya. Ada kondisi dan bentuk positif. Oke ya. Di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Oke, jadi di sini ada terkenal, ramai, tenang atau sepi, kemudian indah dan sejuk. Jadi dari terkenal sampai sejuk ini tuh kalau dalam tata bahasa
dia masuk ke dalam kata sifat ya. Karena kan kita akan menerangkan suatu kondisi dari suatu tempat ya. Misalnya tempat ini sifatnya bagaimana sih? Apakah terkenal atau ramai ya. Nah, tetapi di sini bentuknya masih positif ya. Jadi terkenal. Oke, terkenal itu dalam bahasa Jepang itu yumei. Yumei, kemudian ramai nigiyaka, tenang atau sepi shizuka ya. Kemudian indah kirei ya, sejuk suzushi. Oke, diperhatikan untuk sejuk itu suzushi, i-nya double ya. I-nya harus double, suzushi. Oke. Untuk dari kosakata terkenal sampai dengan indah, itu kan belakangnya saya kasih tanda kurung ya. Ada tambahan kata na di belakang katanya ya. Itu fungsinya untuk menandakan bahwa di dalam tatanan bahasa ya ada yang namanya kata sifat yang belakangnya itu na, ada yang belakangnya i. Ya, ada dua golongan. Jadi untuk yume, nigiyaka, shizuka, kirei itu adalah kata sifat yang punya akhiran na. Ya, cuma na itu bisa dipakai bisa tidak ya, tergantung konteks kalimatnya. Nah, untuk yang bagian sejuk aja di sini tidak ada na ya, dia ada suzushi. I-nya double kan. Nah, jadi i-nya yang di belakang ini dia masuk ke dalam golongan kata sifat yang akhirannya i. Ya, sekali lagi jadi dalam tatanan bahasa kata sifat itu ada dua. Yang pertama, kata sifat yang akhirannya itu ada na, kemudian ada kata sifat yang akhirannya ada i. Oke, seperti itu. Oke, untuk tulisan Jepangnya sudah saya cantumkan di sini ya. Dari Yume, Nigiyaka, Shizuka, Kirei sampai dengan Suzushi. Dan selanjutnya, oke, kita masih di kosakata mengenai keadaan ya atau kondisi tempat. Nah, kalau yang tadi adalah bentuk positif, sekarang catatannya adalah bentuk negatif, minasan. Oke, maksudnya adalah kalau yang tadi positifnya terkenal, berarti negatifnya tidak terkenal. Ya, intinya seperti itu. Jadi terkenal, tidak terkenal, ramai, tidak ramai, dan seterusnya. Oke ya, di sini untuk kosakata tidak terkenal itu bahasa Jepangnya menjadi yumei dewa arimasen. Ya, yumei dewa arimasen. Kemudian untuk tidak ramai, yang tidak ramai itu bahasa Jepangnya nigiyaka dewa arimasen. Ya, nigiyaka dewa arimasen. Tidak tenang atau tidak sepi, bahasa Jepangnya shizuka dewa arimasen. Kemudian tidak indah, ya, tidak indah itu kirei dewa arimasen. Hai, kemudian tidak sejuk atau suzushi kunai, ya, itu bahasa Jepangnya adalah suzushi kunai. Jadi beda ya. Yang atas dari tidak terkenal sampai tidak indah itu belakangnya dewa arimasen. Ya, karena kenapa? Masih sama, karena dia termasuk ke dalam golongan kata sifat yang akhirannya na. Jadi belakangnya dewa arimasen. Sedangkan yang kata sifat kedua yang akhirannya i itu ya, dia menjadi suzushi kunai. Jadi i-nya yang tadi di paling akhir, yang di belakang tadi itu diganti dengan kunai ya, suzushi kunai. Seperti itu minasan. Jiwa ada catatan tambahan ya. Apa itu? Ya, jadi ada yang namanya tokoro, ada yang namanya machi ya, seperti yang tadi saya sempat jelaskan sedikit di awal di bagian judul. Kan tadi ada dona machi, dona tokoro ya. Nah, di sini kita bahas tokoro sama machi. Jadi tokoro itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah tempat. Jadi kata ini nanti digunakan untuk
menyebutkan tempat yang meliputi pantai, danau, kota, dan lain-lain. Ya, jadi misalkan gini kalimatnya. Bandung adalah tempat yang bla 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 misalkan. Atau Yogyakarta adalah tempat yang bla 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 dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kata maci ya, maci itu artinya kota. Nah, di sini dia hanya khusus untuk menyebutkan kota. Tidak bisa kita sebutkan untuk pantai, danau, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjelaskan misalkan pantai tempat yang bagaimana atau gunung tempat yang bagaimana. Ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya menjadi pantai kota yang bagaimana kan berarti kan nggak bisa ya, nggak nyambung ya, rancu. Jadi makanya khusus untuk maci hanya digunakan untuk kota. Ya, nanti kalau misalkan kalian membuat kalimat atau melihat kalimat ya di dalam soal ya, kalau misalkan dia kota berarti maci ya, konteksnya kalau misalkan dia kota kalian pakai maci. Tapi kalau misalkan ya yang dibicarakan adalah pantai, danau ya, termasuk kota juga bisa ya, itu bisa dipakai dengan tokoro seperti itu. Minasan, kita masuk ke dalam pola kalimat ya, grammarnya ya. Di sini pola kalimat untuk menyatakan suatu kondisi ya di suatu tempat. Oke, kita lihat rumusnya. Yang pertama, ini di sebelah kiri pojok ini saya kasih tanda plus ya, berarti maksudnya ini adalah kalimat positif. Contoh dan rumus kalimat positif. Oke, di sini ada KB ya, ingat KB itu singkatan dari kata benda ya, kata benda. Oke, kata benda di sini kita masukkan tempatnya. Jadi KB-nya tempat. Tempatnya di mana? Boleh nama kota atau boleh tempat wisata ya. Kemudian jangan lupa setelah tempat kalian harus sertakan partikel wa-nya yang biru ya. Kemudian setelah partikel wa kalian tambahkan KS. Nah, KS itu adalah kata sifat ya, yang tadi saya jelaskan di kosakatanya ya, kata sifat atau kondisi. Jadi nanti kalian bisa isi bagaimana nih, tenang, sepi, ramai, terkenal, dan sebagainya. Dan jangan lupa diakhiri dengan des. Oke, contohnya di sini Taman Safari ramai ya, Taman Safari ramai. Jadi tempatnya itu Taman Safari, kemudian kondisinya itu ramai ya. Sekali lagi, tempatnya itu Taman Safari, kondisinya itu ramai ya. Jadi dalam bahasa Jepangnya Taman Safari wa nigiyaka desu ya. Jadi Taman Safari tetap Taman Safari, kemudian ramai, dalam bahasa Jepang nigiyaka ya, seperti itu. Jadi Taman Safari wa nigiyaka desu. Yang berikutnya adalah bentuk negatif. Ya, kalau yang tadi yang barusan saya sampaikan adalah kalimat positifnya, sekarang bentuk kalimat negatifnya. Kita lihat ternyata ada dua ya. Oke. Di sini rumusnya adalah sama ya, kata benda, tempatnya di mana, kemudian ditambahkan partikel wa, setelah itu kata sifat. Nah, nih di sini kata sifatnya kata sifat na ya, kata sifat na dulu. Kata sifat na yang akhirannya na ya. Terus kemudian di belakangnya dewa arimasen. Kan tadi kan saya sudah sampaikan kosakata bentuk positif sama bentuk negatif ya. Yang positif misalkan terkenal, kalau negatif tidak terkenal. Nah, di sini tidak negatifnya itu di belakangnya diganti dengan dewa arimasen untuk kata sifat yang golongannya memiliki akhiran na ya. Di sini contohnya Taman Safari tidak ramai. Jadi tempatnya itu Taman Safari, kondisinya ini
kata sifatnya ini akhirannya ini adalah ramai, ya, tidak ramai. Jadi dalam bahasa Jepang, Taman Safari wa Nigiyaka dewa arimasen. Ya, sekali lagi, tempatnya Taman Safari, kondisinya tidak ramai. Ya, jadi Taman Safari wa Nigiyaka dewa arimasen. Ingat ya, dewa arimasen hanya digunakan untuk golongan kata sifat yang akhirannya na. Ya, kalian bisa lihat tadi di kolom yang tadi ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kata sifat ya, golongan kata sifat yang akhirannya i. Ya, tadi saya sudah cantumkan di kolom, belakangnya diganti dengan kunai ya. Jadi rumusnya sama minasang, kalian tinggal masukkan tempatnya di mana. Kemudian tambahkan partikel wa seperti biasa. Setelah partikel wa, kalian masukkanlah kondisinya. Ya, tidak ramai, tidak sejuk, dan sebagainya. Ya, ini hanya yang belakangnya i ya. Kemudian tambahkan kunai, ditutup dengan des. Kayak dalam bahasa Indonesianya, tempatnya itu Lembang. Kondisinya tidak sejuk. Jadi bahasa Jepangnya Remban wa Suzushi kunai des. Ya, tadi coba nanti kalian lihat lagi di kolom yang kosakata tadi. Kalau yang bentuk positifnya itu kan sejuk ya. Sejuk bahasa Jepangnya Suzushi. Tadi i-nya double ya, i-nya harus double. Sementara bentuk negatifnya Suzushi, i-nya yang paling belakang dihilangkan, dicoret satu, diganti dengan kunai. Jadi Suzushi kunai, artinya tidak sejuk. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi nih bahasa Jepangnya Remban wa Suzushi kunai des. Oke, yang berikutnya masih di pola kalimat yang sama. Ya, rumusnya. Oke, bentuk kalimat positif ya. Di sini sama ya. Pertama kalian masukkan dulu tempatnya, kemudian tambahkan partikel wa. Ya, setelah partikel wa kalian masukkanlah kondisinya tadi. Bisa golongan kata sifat yang akhirannya na, atau kalian masukkan golongan kata sifat yang akhirannya i. Ya, intinya kalian tinggal lihat di kolom. Ya, kemudian setelah itu kalian masukkan tokoro atau machi. Ya, kalau misalkan yang ditulisnya tempat berarti tokoro, tapi kalau misalkan yang kalian ingin jelaskan itu kota berarti machi. Ya, seperti itu. Nanti kalian tinggal pilih salah satunya dan ditutup dengan des. Kita lihat contohnya. Dalam bahasa Indonesia itu tempatnya Bandung ya. Bandung, kita ngomongin kota ya, berarti harus pakai yang machi. Oke, kemudian kondisinya itu ramai. Jadi bahasa Jepangnya adalah Bandung wa Nigiyaka na. Nah, baru di sini na-nya berfungsi nih. Nah, ya. Kemudian di belakangnya machi. Karena kan kita ngomongin Bandung ya. Bandung adalah kota. Jadi yang dipakai adalah machi. Dan akhirannya adalah des. Ya, sekali lagi jadi Bandung kota yang ramai. Kita menjelaskan bahwa Bandung adalah kota yang ramai. Ya. Di Bandung wa Nigiyaka na machi des. Di pola kalimat ini, na-nya jangan sampai tertinggal, ya, seperti itu. Hai, kemudian, oke, yang berikutnya, kita pakai yang akhirannya i ya. Kalau yang barusan kan kita pakai yang golongan kata sifat akhiran na. Nah, sekarang kita pakai golongan kata sifat yang akhirannya i. Kayak dalam bahasa Indonesianya itu, Bandung kota yang sejuk. Ya, kita menjelaskan Bandung adalah kota yang sejuk. Jadi bahasa Jepangnya Bandung wa Suzushi Tokoro des. Ya, Bandung wa Suzushi Tokoro des. Ya, Bandung adalah tempat yang sejuk. Ya, sorry. Di sini tadi bahasa Indonesianya saya tulis kota,
tetapi terjemahnya saya tulis Tokoro. Ya nanti bisa kalian kondisikan sendiri ya. Bisa kalian gantikan maci ya. Jadi Bandung wa Suzushi maci desu. Ya, boleh seperti itu. Oke, kemudian ada contoh dialognya. Oke. Yang pertama untuk si A ya nanya bagaimana kondisi di Taman Safari ya, atau Taman Safari itu tempat yang bagaimana ya. Dalam bahasa Jepang itu Taman Safari wa donna tokoro desu ka? Ya, jadi kalian tulis dulu tuh depannya kalau mau nanya tempatnya di mana ya, kemudian tambahkan wa-nya, partikel wa, kemudian baru kalian masukkan kata tanyanya tadi yang ada di judul donna ya. Kemudian di belakangnya disusul dengan tokoro ya, boleh tokoro boleh maci. Di sini saya pakai tokoro. Jadi Taman Safari wa donna tokoro desu ka ya. Kemudian si B-nya menjawab Taman Safari ramai ya. Jadi Taman Safari wa nigiyaka desu. Hai, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir masih di pola kalimat, kita lihat rumusnya, masih ada dialog. Oke. Di sini pertanyaannya adalah kita memastikan ya keadaan. Kalau tadi kita nanya bagaimana keadaannya, nah kalau di sini kita memastikan keadaannya benar nggak? Seperti itu ya, sejukkah atau dinginkah ya? Jadi si A nanya, apakah Taman Safari ramai? Ya, lebih jelas ya. Jadi dia nanya, apakah Taman Safari ramai? Dalam bahasa Jepang, Taman Safari wa nigiyaka desu ka? Ya. Jadi kalian tulis dulu nama tempatnya, jangan lupa kemudian partikel wa. Setelah partikel wa, tulis tuh keadaannya. Ya, seperti apa? Baru di belakangnya desu ka. Ya. Ingat, kata tanya dalam bahasa Jepang itu selalu diakhiri dengan ka di belakangnya ya. Taman Safari wa nigiyaka desu ka? Kemudian si B-nya menjawab, kalau iya ya, selalu hai ya. Pokoknya kalau jawabannya positif, didahulukan dengan hai dulu ya. Hai, koma, nigiyaka desu. Kemudian kalau jawabannya enggak ya, tidak ya, berarti iye. Iye, koma, nigiyaka dewa arimasen. Seperti itu ya. Kalau misalkan pertanyaannya diganti, apakah Lembang sejuk? Ya, jadi kan Lembang wa suzushi desu ka? Ya, kalau jawabannya ya, berarti hai suzushi desu. Kalau misalkan jawabannya tidak sejuk, berarti iye suzushi kunai desu ya. Baik, nanti kalian lihat ke rumusnya lagi. Untuk soal golongan kata sifat yang akhirannya na atau akhirannya i, intinya nanti kalian bisa lihat ke slide yang tadi. Ya, oke seperti itu. Oke, warimashita minasan. Oke, jadi kalau misalkan ada beberapa part yang memang kalian masih bingung, silakan nanti kalian bisa tanya di grup ya. Oke, jadi jangan lupa mulai sekarang segala bentuk penugasan ataupun ingin sharing tentang pembelajaran bahasa Jepang, kalian bisa langsung kontak saya ke nomor baru saya. Oke, minasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.